Bismillah, alhamdulillah. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Summa ma ba'd. Ikhwani fiddin, saudara-saudaraku satu agama, rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah merahmati kita semua dengan rahmatnya yang luas di dunia dan akhirat. Karena ini adalah sifat Allah Ar-Rahman Ar-Rahim yang terkandung dalamnya rahmat kepada Allah yang umum kepada seluruh makhluknya dan yang khusus bagi orang mukmin. Dalam pertemuan kita ini insyaallah kita akan membahas satu permasalahan penting yang besar, yang agung, karena hal tersebut adalah sesuatu yang menyakitkan dan menjadi penyakit bagi umat ini yang menggerogoti kekokohan dari jasad umat ini, yaitu tentang perpecahan yang dahulunya jika kita menapak jelas meniti ulang sejarah salaf radhiyallahu ta'ala anhum, dan pimpinan mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita dapati mereka berada dalam satu persatuan, satu dalam akidah, satu dalam manhaj, satu dalam meniti jalan Islam, satu cara mereka, satu kendaraan mereka. Kemudian datang zaman berlalunya para sahabat, mulai meninggal satu demi satu dari mereka. Yang dikatakan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala bahwasanya jika melemah cahaya kenabian, yang dimaksud di sini adalah ilmu, maka akan bertambah, menguat dan membanyak sihir dan sahara, yaitu sihir dan para penyihir. Dan kebalikannya, jika menguat dan bertambah cahaya kenabian dalam satu umat, maka akan padam, hilang, musnah, lenyap sihir dan sahara ini. Yang kita sebutkan sebelumnya, sihir adalah termasuk dari kesyirikan yang memecah belah umat, yang menjadikan seseorang atau umat tersebut terpecah tujuan ibadahnya. Yang asalnya mereka hanya beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berpaling hati mereka dan wajah mereka kepada selain Allah Azza wa Jalla. Kita dapati ketika para sahabat semakin sedikit, mulai muncul ahlul ahwa,
mengikut hawa nafsu, dan orang-orang yang masuk ke dalam Islam menampakkan keislaman tapi menyembunyikan kekufuran, orang-orang munafik yang mencoba untuk menggerogoti fondasi Islam yang kokoh dengan mereka memasukkan pemikiran-pemikiran yang keluar dari asal Islam. Yang asal Islam adalah tauhid dan sunnah, mentauhidkan Allah Azza wa Jalla dan menjadikan Rasulullah SAW sebagai sumber panutan, tauladan, tidak mengambil selainnya sebagai tauladan. Dan ini perkara yang ma'ruf, perkara yang telah kita ketahui dan diketahui oleh setiap umat, setiap orang dari umat ini. Namun kenapa kemudian umat ini jatuh dalam perpecahan? Sehingga ini ada sebab-sebab, ada sesuatu yang merubah hukum asal ini. Dan ini yang ingin kita coba melihat sekarang. Apa sebab-sebab dari perpecahan ini? Adapun perpecahan kita sudah mengetahui bahwasanya itu adalah salah satu unsur yang melemahkan dinul Islam, menghilangkan wibawa kaum muslimin di hadapan musuh-musuh Allah. Dan kemudian kita mencoba mencari apa sebabnya ini. Kenapa bisa terjadi demikian? Karena kita inginkan kejayaan Islam. Kita ingin mulia Islam itu di hadapan manusia. Bahkan Allah jadikan jihad litakuna kalimatullah yang mulia. Jihad itu untuk menjadikan kalimat Allah itu tinggi, bukan untuk semakin dicemoohkan oleh manusia. Karena itu barakallahu fikum, kita akan membahas beberapa sebab-sebab terjadinya perpecahan di umat ini. Kapan mulai munculnya? Bagaimana munculnya? Dan dalam bentuk apa muncul atau munculnya sebab dari perpecahan tersebut? Dan kita ambil dari sebagian kandungan dari kitab Salus Suyuh yang ditulis oleh Saqil bin Salbit Al-Qasimi, yang dimuraja oleh Syekh Rabi Hafizahullah Ta'ala. Berkata penulis, qala Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, bab qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, latattabi'unna sunana man kana qablakum. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, benar-benar kalian akan mengikuti sunnah, kebiasaan-kebiasaan dari orang-orang sebelum kalian. ثم أورد بسنده إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. Kemudian Imam Bukhari mendatangkan dengan sanadnya sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "La taqumu sa'atu hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qablaha." Tidak akan tegak hari kiamat sampai umatku mengambil dengan apa yang diambil oleh generasi-generasi sebelumnya. Shibran bi shibrin,
sejengkal demi sejengkal, wa dhira'an bi dhira', dan satu lengan demi satu lengan. Artinya mulai bertingkat. Dari awalnya sedikit apa yang mereka ambil dari sunnah orang-orang yang sebelum mereka, kemudian makin banyak yang mereka ambil. Pertama syibr, akhirnya dhira'. Ini. Demikianlah bagaimana kemaksiatan atau kejelekan itu akan bertingkat-tingkat. Al-maksiyah baridatul kufur. Maksiat itu mengantarkan kepada kekufuran. Pertama, melakukan kemaksiatan setitik hitam di hatinya. Kemaksiatan demi kemaksiatan sampai hitam hatinya dan mati. Tidak tergetar ketika mendengar ayat Allah. Tidak tergetar ketika mendengar sunnah Rasulullah SAW dibacakan. Tidak mengambil faidah dari Al-Quran. Tidak mengambil manfaat dari hadis-hadis Rasulullah SAW. Kemudian bahkan dia menentang. Karena hatinya telah mati, telah hitam. Ini langkah-langkah penyesatan syaitan, dan ataupun yang dilakukan oleh manusia itu sendiri ketika mengikuti hawa nafsunya. Dari sejengkal kemudian lebih dari itu. Demikian juga umat ini. Faqila ya Rasulullah, kemudian ditanyakan Rasulullah, wahai Rasulullah, ke Faris dan Rum, apakah seperti Persia, Faris, yang terkenal dengan sekarang menjadi dua negara, Irak dan Iran. Dulu berdiri di sana kerajaan Persia yang mereka beribadah kepada api. Warum, apakah seperti Faris, Persia dan Roma? Faqala wa manin nasi illa ulai. Siapa lagi kecuali mereka ini? Dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya umat ini akan mengambil apa yang diambil generasi sebelumnya. Dan itu belum sampai apa? Dan itu adalah tanda-tanda dari tegaknya hari kiamat. Tanda tegaknya hari kiamat di sini katakan Rasulullah, "La taqumus sa'ah hatta ta'khudha ummati bi akhdil quruni qabliha ila akhir hadis." Tidak akan tegak hari kiamat itu sampai umatku ini mengambil apa yang diambil oleh generasi-generasi sebelumnya. Menunjukkan kepada kita bahwasanya ketika umat ini telah mengambil apa yang diambil oleh umat-umat sebelumnya, maka itu alamat tanda akan ditegakkannya hari kiamat. Fa akhrajahu aidan min tariqin atau min tariqi Abi Sa'id Al-Khudri 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Imam Bukhari juga mengeluarkan dari jalan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Latattabi'unna sunana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an dhira'an hatta law dakhalu hujra qabbin sami'tumuhum." Benar-benar kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian, sejengkal-sejengkal, selengan-selengan, sampai jika mereka masuk ke lubang biawak, benar-benar kalian akan mengikuti mereka. Qulna ya Rasulullah, al-Yahud wa Nasara. Kami katakan ya Rasulullah, para sahabat bertanya, mereka ingin kejelasan siapa yang dimaksud di sini. Ini faedah bagi kita bahwasanya para sahabat itu jika tidak memahami, mereka langsung bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar mereka tidak terjatuh dalam beramal tanpa ilmu atau memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pemahaman yang salah. Ini faedah dari ini. Mengapa para sahabat ketika datang Rasulullah menjelaskan satu hadis, mereka masih belum jelas bagi mereka, kemudian mereka bertanya. Karena ini, mereka tidak ingin beramal tanpa ilmu, dan mereka tidak ingin salah dalam memahami hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qal sama. Mereka bertanya, ya Rasulullah, apakah itu Yahudi dan Nasara? Rasulullah mengatakan, siapa lagi? Ini.
Battal. Berkata Ibn Battal, salah seorang yang menjelaskan kitab Sahih Bukhari, Ibn Battal, A'lama sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwasanya anna ummata satattabi'ul muhdatsat minal umur wal bid'ah wal ahwa kama waqa'a lil umami qablahum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwasanya umatnya akan mengikuti hal-hal yang baru dan kebid'ahan dan perkara yang dalamnya ada pengikutan hawa nafsu sebagaimana yang terjadi pada umat-umat yang sebelum mereka. Qala Ibnu Abi Asim, berkata Ibnu Abi Asim dalam kitabnya As-Sunnah, فيما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أن أمته ستفترق على 72 فرقة. Tentang apa yang dikabarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya umatnya akan terpecah kepada 72 golongan atau 72 kelompok, 72 firqah, kelompok-kelompok. Dan maksud dari penulis di sini telah menjelaskan dua hadis tadi, bahwasanya umat ini akan mengikuti kebiasaan orang sebelum mereka. Kemudian disebutkan, dinukilkan dari Ibnu Abi Asim bahwasanya Rasulullah mengabarkan bahwasanya mana umat ini akan terpecah menjadi 73 golongan. Maksudnya adalah di antara kebiasaan umat sebelum umat Islam adalah apa? Terpecah belah. Dan ini akan dilakukan oleh kaum muslimin. Dan kabaran ini bukan merupakan pujian. Sebagaimana sebagian orang apa? Mengambil hadis palsu. Al-ikhtilaf fi ummati apa? Rahmah katanya. Perpecahan, perselisihan dalam umat itu adalah rahmah. Kalau ini kita bawa dalam masalah fikih, misalkan ada seorang memiliki dalil dalam satu masalah dan memahami dengan sesuai apa yang dipahami salaf, yang lain memahaminya juga demikian, tapi berbeda dalam masalah pelaksanaan dalam masalah fikih, maka ini benar rahmat dari sisi apa? Bahwasanya ya, kita tidak memaksa yang lain untuk mengikuti mazhab kita dalam masalah fikih itu. Misalkan masalah apa? Tasyahud dengan menggerakkan tangan dengan yang meluruskan saja. Nah, seperti ini adalah rahmat dari sisi apa? Bahwasanya kita tidak memaksakan kepada yang lain pendapat kita. Namun kita jelaskan alasan kita mengapa kita melakukan menggerakkan tangan, misalkan menggerakkan telunjuk jari. Yang satu mengapa dengan mengisyaratkan saja. Ini. Dan seperti ini tidak celah. Namun yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadis, perpecahan yang membuat mereka saling benci satu dengan yang lainnya. Ini. Tidak ada ukhuwah Islamiyah. Tidak ada persaudaraan keislaman. Masing-masing menonjolkan kelompoknya dengan menyikut kelompok yang lain, ingin menjatuhkan kelompok yang lain, ingin menonjol kelompoknya. Ini yang tercela. Kemudian mengatakan Ibnu Abi Asim, wa dammahu al-firaq kullaha illa wahidah. Kemudian Rasulullah mencela seluruh kelompok-kelompok itu kecuali satu. Wa dzakara qaulahu alaihi salam anna qauman sayarkabuna sunana man kana qablahum. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi
Wasallam menyebutkan bahwasanya ada suatu kaum yang mereka akan mengendarai, menempuh dari kebiasaan orang-orang yang sebelum mereka. Thumma awrada bi sanadihi ila Ibn Malik al-Asja'i. Kemudian Ibn Abi Asim mendatangkan dengan sanadnya sampai Auf bin Malik al-Asja'i, salah seorang sahabat yang mulia. Dia berkata, qala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iftaraqatil yahudu ala 71." Yahudi itu telah terpecah belah atas 71 golongan. Wahidatun fil jannah wa 70 fil nar. Satu kelompok ada dalam surga, yang 70 ada dalam neraka. Ini orang-orang yang mengikuti Rasul mereka pada saat itu, satu yang selamat. Waqtaraqatin nasara ala 72 firqah. Dan Nasara terpecah menjadi 72 kelompok. Fa 71 fil nar wa wahidatun fil jannah. Maka 71 golongan ada di dalam neraka dan satu ada dalam surga. Walladzi nafsi biyadi, demi yang jiwaku ada di tangannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Dan orang Arab bersumpah untuk menunjukkan bahwasanya apa yang ia sampaikan itu benar-benar adalah sesuatu yang penting. Latashtariqunna ummati, atau latashtariqanna ummati ala 73 firqah, fawahidatun fil jannah wa 72 fil nar. Demi yang jiwaku ada di tangannya, yaitu bersumpah kepada Allah, yang jiwa dan manusia itu ada di tangan Allah, benar-benar akan terpecah umatku kepada 73 kelompok. Satu di dalam surga, artinya mereka adalah kelompok yang benar, kelompok yang hak, di atas ketakwaan, di atas kebenaran, sesuai dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan mereka sesuai dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wasnatani wa 70 fil nar. Dan 72 ada dalam neraka. Ini sebagaimana dikabarkan akan melakukan apa yang dilakukan oleh umat sebelumnya, maka dikabarkan juga bahwasanya mereka melakukan satu jenis amalan yang dilakukan oleh umat sebelumnya, yaitu terpecah belah. Bahkan di sini dikatakan terjadi perpecahan itu sampai 73 golongan. Satu di atas al-haq, 72 di atas kebatilan. Kita perlu melihat siapa yang di atas al-haq dan siapa yang ada di atas kebatilan. Namun pembahasan kita adalah terkait dengan sebab-sebab yang menjadikan terpecahnya umat ini menjadi 73 golongan. Ditanya Rasulullah, "Ya Rasulullah, manhum?" Ya Rasulullah, siapa mereka? Qala humul jamaah. Yang satu kelompok itu, yang selamat itu, yang ditolong, dan mereka ada di jannah, ada dalam surga, adalah jamaah. Ini sehingga penamaan Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dalilnya. Dan kalimat al-jamaah diambil dari hadis ini, al-jamaah, yaitu mereka yang berkumpul di atas Al-Quran dan As-Sunnah, memahaminya dengan pemahaman salaful ummah,
yaitu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Kenapa pemahaman mereka yang diambil? Kenapa mereka yang dijadikan panutan dalam menjalankan Islam? Kenapa metode jalan mereka yang kita tempuh? Kita lihat bagaimana mereka melihat wahyu turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikabarkan kepada mereka. Mereka melihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjalankan Islam. Dan mereka mendapatkan penjelasan tentang Islam dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung. Lalu siapa yang paling berhak untuk diikuti pemahamannya? Orang yang muncul 1420 sekian tahun setelah meninggalnya Rasulullah, setelah hijrahnya Rasulullah, ini bisa jadikan panutan? Yang mereka tidak bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka tidak mendengar hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, mereka tidak melihat bagaimana turunnya wahyu kepada Rasulullah dan bagaimana penafsiran Rasulullah terhadap ayat tersebut. Apakah ini yang lain untuk diikuti? Jawabannya jelas. Jawabannya jelas. Adalah suatu kebodohan untuk mengikuti seseorang yang dia tidak tahu tentang bagaimana sifat-sifat Rasulullah, tidak tahu, tidak melihat wajah Rasulullah. Dia akan lihat dari mimpi. Dari mana kita bisa mengetahui mimpinya itu hak? Ini, sehingga akal yang sehat akan menjadikan seseorang mengakui bahwasanya pemahaman sahabat itu adalah pemahaman yang selamat. Pemahaman yang akan mengantarkan seseorang berhasil di hari kiamat, tidak akan terjerumus ke dalam api neraka. Ini jamaah yang mereka satu kelompok dari 73 kelompok yang ada dalam Islam, yang mereka adalah orang-orang yang berkumpul karena Allah, bukan karena kelompoknya untuk menang, memimpin satu negara, tidak. Mereka ingin agama ini mulia, sehingga mereka mempelajari Al-Quran, mempelajari sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan memahaminya dengan pemahaman sebaik-baik umat ini, yaitu para sahabat yang kita sebutkan sifat-sifat mereka sebelumnya. Kenapa kita jadikan mereka sebagai panutan? Ini. Wa akhraja Ibnu Abi Asim aidan bi sanadihi ila Abi Amir Al-Hauzani. Dan Ibnu Abi Asim juga mengeluarkan dengan sanadnya kepada Abi Amir Al-Hauzani yang berkata, sami'tu Muawiyah yaqul, aku mendengar Muawiyah berkata, ya ma'syarul Arab, wallahi la in lam taqumu bima jaa'a bihi nabiyyukum la ghayyarakum minan nasi ahra an la yaquma bih. Wahai para kaum Arab, dan yang seperti ini bukan menunjukkan seruan ini hanya untuk orang Arab saja, karena Muawiyah sedang berbicara kepada siapa? Orang Arab. Akan tapi nasihat ini tertuju kepada umat. Benar-benar jika kalian tidak menegakkan apa yang dibawa Nabi kalian sallallahu alaihi wasallam, la ghayrakum, benar-benar selain kalian dari manusia, mereka lebih tidak menegakkannya. Artinya jika manusia kelompok awal dari umat ini tidak menegakkan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang setelah mereka lebih tidak akan mengikuti. Ini lebih tidak akan menegakkan apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat ini, satu faedah penting yang disampaikan oleh Muawiyah, bahwasanya jika
Jika umat yang terdahulu tidak menegakkan apa yang dibawa oleh Rasulullah, maka yang setelahnya akan lebih utama untuk tidak melakukannya. Dan kita dapati para sahabat mereka adalah orang yang sangat berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang paling semangat dalam menegakkan apa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam qama fina yawman. Muawiyah mengatakan bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada suatu hari berdiri di hadapan kami. Pada qira'an anna ahlal kitab qablakum iftaraku ala 72 firqatan fil ahwa. Lalu beliau menyebutkan Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya ahlul kitab sebelum kalian mereka telah terpecah di atas 72 golongan fil ahwa, karena hawa nafsu. Ini sebab perpecahan hawa nafsu. Masing-masing ingin lebih menonjol dari yang lainnya. Dan bukan ini mereka adalah orang-orang yang ingin di depan untuk melaksanakan apa yang dibawa oleh Nabi mereka, tapi ingin di depan dengan apa yang mereka bawa sendiri, yang mereka ciptakan sendiri, yang mereka renungi sendiri, mereka pikirkan sendiri, tidak diambil dari apa yang dibawa oleh nabi-nabi mereka. Begitu juga dengan umat ini, ketika mereka mengedepankan pendapat-pendapat mereka, mengikuti hawa nafsu mereka. Kita lihat pertama bagaimana terjadinya atau munculnya kelompok pertama yang menyempal dari kelompok kaum muslimin, yaitu Khawarij. Dikatakan oleh Ibnu Katsir, sesungguhnya awal terjadinya munculnya kelompok adalah Khawarij, dan sebab munculnya mereka karena dunia, bukan karena izzatul Islam, agar Islam itu mulia, akan tapi karena permasalahan dunia. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selesai menundukkan Makkah, membuka kota Makkah, yang dinamakan Fathu Makkah, kemudian membawa pasukan menuju perang Hunain dan dikalahkan orang-orang kafir pada saat itu. Kemudian Rasulullah membagi ghanimah, harta rampasan perang kepada kaum muslimin, terutama diberikan kepada pimpinan-pimpinan Quraisy yang baru masuk Islam, untuk kokoh hati mereka di dalam Islam, untuk tidak goyah, tidak mudah untuk berpaling kembali kepada kekufuran. Diberikan kepada mereka harta rampasan perang yang lebih dari yang lain. Kemudian muncul satu orang yang tidak memahami hikmah apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengatakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Muhammad, i'dil." Wahai Muhammad, adillah. Itu berbuat adillah dengan membagi juga sesuai dengan yang lainnya dari sisi jumlahnya, harta rampasan perangnya. Rasulullah kata, "Khiftu wa khasirtu in lam akun adil." Aku telah binasa dan celaka jika aku tidak adil. Apa ya'manuni man bis sama wa la ta'manuni? Apakah yang ada di atas langit, yaitu Allah Azza wa Jalla, telah memberikan kepercayaan padaku dan kalian tidak percaya padaku? Ini. Kemudian Umar datang, "Ya Rasulullah, da'ni an atriba unuqa."
"Ya Rasulullah, biarkan aku memenggal lehernya." Karena tidak ada kepada Rasulullah. Katakan, "Da'u, biarkan dia." Akan muncul dari sumsum orang ini orang-orang yang bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Dan barang siapa yang memerangi mereka, falahu ajr, maka baginya pahala. Ini yang dimaksud di sini adalah Khawarij. Karena dari Dzul Khuwaisirah ini, Dzul Khuwaisirah namanya, yang berkata kepada Rasulullah untuk adil, ini akan muncul dari keturunannya orang-orang yang akan membunuh kaum muslimin, membiarkan ahlul autan, penyembah berhala dibiarkan, kaum muslimin dibunuh. Yang mereka banyak membaca Al-Quran, akan tapi bacaan mereka tidak melampaui kerongkongan mereka. Artinya mereka banyak membaca tapi tidak memahami. Sehingga dikatakan para ulama, bukan ibrah yang dianggap itu adalah banyaknya bacaan, akan tapi yang dianggap adalah pemahaman dari apa yang dibaca. Jika kita lihat sejarah Khawarij, mereka adalah ahlul ibadah. Kan tapi ketika mereka tidak memahami Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan apa yang dipahami para sahabat, mereka tergelincir keluar dari pemahaman yang sahih. Ini. Dan kita lihat asal mereka tadi awalnya apa? Masalah dunia. Dzul Khuwaisirah hanya mengatakan, "Adil ya Muhammad, adil ya Muhammad." Ini dikatakan oleh Ibnu Katsir dalam tafsirnya, bahwasanya mereka adalah awal kelompok yang menyempal dalam Islam, dan mereka menyempal itu awalnya adalah karena masalah dunia, hawa nafsu terhadap perkara dunia. Para sahabi, muhajirin dan ansor diam ketika melihat Rasulullah membagi dengan cara yang demikian. Akan tapi ini orang yang tidak memahami tentang hikmah apa yang dilakukan oleh Rasulullah, masuk ikut campur dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah, bahkan berburuk sangka, menyangka bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak adil. Ala wa inna hadhihi al-ummah sataftariqu ala 73 firqah fil ahwa. Ketahuilah bahwasanya umat ini, kata Muawiyah menceritakan bahwasanya Rasulullah bersabda seperti ini, bahwasanya umat ini akan terpecah di atas 73 kelompok golongan fil ahwa, karena hawa nafsu. Ini. Qala Ibnu Battah rahimahullah ta'ala ba'da dzikrihi hadhihi ahadits as-sadiqah di kitab al-ibadah. Dan Ibnu Battah mengatakan setelah menyebutkan hadis-hadis ini dalam kitabnya al-ibadah, wa inna ma dzakartu hadhihi al-ahadits fi hadzal mawdi' min hadzal kitab liya'lama al-ukhala'u min al-mu'minin wa dhawul ara' min al-mumayyizin anna akhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam qad sahat fi ahli zamanina. Dan tidak lain aku menyebutkan tentang hadis-hadis ini di dalam pembahasan kitab ini agar orang-orang yang berakal mengetahui, atau orang-orang yang berakal dari kalangan kaum mukminin mengetahui. Begitu juga orang-orang yang memiliki pemikiran yang mereka berbeda dari yang lain. Anna akhbar Rasul sallallahu alaihi wasallam qad sahat fi ahli zamanina. Bahwasanya berita kabar-kabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah benar terjadi di kalangan di zaman kita, di kalangan masyarakat di zaman kita.
Itu di zaman Ibnu Battah. Sekitar 1000 tahun yang lalu. Lebih sudah terjadi ini. Dia sudah melihat terjadinya perpecahan tersebut. Ini. Fal yastadillu bi sihhatiha ala wahsyati ma alaihi asrina. Maka hendaknya mereka beristidlal, mengambil dalil dengan kebenaran apa yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW ini terhadap keliaran yang terjadi pada masyarakat di zaman kita. Fayastamil hadar. Kemudian mereka berhati-hati dan memperingatkan min muwafaqatihim wa mutaba'atihim dari kesesuaian dan mengikuti mereka. Ini. Setelah mengetahui bahwasanya berita ini benar, akan terjadi perpecahan pada umat ini, maka langkah yang diambil adalah apa? Berdalil dengan terjadinya apa yang dikatakan Rasulullah itu, untuk mereka berhati-hati dan memperingatkan manusia untuk tidak terjatuh dalam perpecahan tersebut. Ini tujuannya. Tujuan Rasulullah untuk mereka kembali ke jalan yang hak. Walaupun sunnatullah terjadi, bahwasanya tetap akan terjadi perpecahan, namun masing-masing berusaha untuk mencari yang hak. Bukan wafat bahwasanya kelompok saya sudah benar. Mana dalilnya? Apa sifat-sifat ahlul haq dalam diri kalian? Pungkam seribu bahasa. Tahu pada hakikatnya bahwasanya apa? Kelompok yang tidak sesuai dengan apa yang disifati oleh Rasulullah tentang ahlul haq. Namun hawa nafsu bermain, menguasai, terkadang mengelabui mereka. Terkadang mereka yang membina hawa nafsu itu, sehingga mereka menyelisihi ahlul haq. Tapi tetap ngotot, kami ahlul haq, biarkan kami menjalankan apa yang kami rencanakan. Adapun ahlul haq, mereka harus memperingatkan dari orang-orang ini, orang-orang yang memecah belah umat, yang tidak mengarahkan umat ini untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah, menjadikan itu sumber hukum mereka. Sumber mereka adalah mengambil dalil untuk beramal dalam perkara apapun, dalam muamalah, dalam akhlak, dalam akidah, dalam manhaj, dalam dakwah. Semuanya harus diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW yang sahih. Tidak dengan apa yang ada dalam dirinya, tidak ada apa ada dalam benaknya. Ini. Oleh karena itu dikatakan fayastamilul hadra min muwafaqatihim wa mutaba'atihim. Lalu mereka menggunakannya untuk memperingatkan dari kecocokan sesuai dengan mereka atau mengikuti mereka. Wa yalzamuna al-lijah wal iftiqar ila Allah azza wa jalla bil i'tisam bihablihi wa tamassuk bidini. Dan mereka senantiasa kembali dan butuh kepada Allah Azza wa Jalla dalam berpegang teguh dengan talinya. Bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Ada yang menafsirkan itu adalah Islam. Waqtasimu bihablillah jami'an, dan berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah seluruhnya. Tali Allah itu sebagian dikatakan Islam, sebagian menafsirkan dengan Sunnah, sebagian menafsirkan dengan Al-Quran, dan semuanya tidak bertentangan tafsiran ini, karena semuanya kembali kepada apa? Hukum syariat yang satu. Islam dibangun di atas apa? Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran ditafsirkan dengan apa? Sunnah menafsirkan apa? Al-Quran. Semua yang tidak ada bertentangan satu dengan yang lain. Katakan kita berpegang teguh kepada tali Allah, karena dikatakan tadi, karena seorang jika dalam keadaan kesulitan, dia butuh tali untuk apa? Jika tenggelam misalkan, dia butuh apa? Tali untuk sebagai pegangan. Begitu juga seseorang jika ingin selamat dari kebinasaan,
Dari ancaman api neraka dia berpegang teguh kepada Allah. Dan Allah, Al-Quran, Sunnah, Dinul Islam. Ini yang harus dihadapi seorang ketika mengetahui bahwasanya kabar Rasulullah SAW telah terjadi. Bahwasanya akan terjadi perpecahan di umat ini. Mereka telah melihat dengan mata kepala mereka sendiri, mendengar dengan telinga mereka sendiri, mencium aroma perpecahan itu dalam umat. Maka mereka harus berhati-hati untuk sama dengan orang-orang yang seperti itu, yang terpecah belah karena mengikuti hawa nafsu. Wattamasuk bidini, dan untuk mereka berpegang teguh dengan agamanya. Wal mujadabah wal mubaadah mimman hada Allah bi amrihi, dan untuk menjauhi dan menjauh dari orang-orang yang menentang Allah dalam perintahnya. Ini langkah yang dilakukan seseorang. Dia melihat perpecahan, dia berhati-hati di orang tersebut, dia berpegang teguh kepada tali Allah, Al-Quran, Sunnah, dan Dinul Islam, dan dia menjauhi mereka. Tidak kemudian duduk di majelis mereka mendengarkan perkataan mereka. Hati itu, kata ulama, mana? Lemah. Dikatakan bahwasanya apa? Fitnatu khattafah, al-qulub dha'ifah, wa fitnah khattafah. Hati itu lemah, dan fitnah itu menyambar dengan cepat, mengambil seorang lemah hatinya. Oleh karena itu dikatakan di sini untuk menjauhi dari mereka. Menjauhi, jika mendekat saja tidak boleh, apalagi duduk apa dengan mereka. Ini mafhum muwafaqah. Dengan demikian barakallahu fikum, kita dapati dalam pertemuan pertama kita ini bahwasanya langkah untuk menghadapi kabar Rasulullah akan terjadinya perpecahan umat. Ketika mereka telah melihat perpecahan itu, maka mereka menjadikannya dalil untuk tidak sesuai dan sama dengan kelompok-kelompok yang terpecah tersebut, dan untuk mereka berpegang dengan tali Allah dan menjauh dari kelompok-kelompok yang terpecah tersebut. Wallahu ta'ala bishawab. Akan kita lanjutkan setelah asar insyaallah. Wa jazakumullahu khairan. Alhamdulillah.